Halo semua, kali ini kita akan kita punya pelajaran tanggal 8 Juli 2023 tentang apa yang bangsa Israel tidak bisa lihat di wajah Musa. Kita mulai dari Kolose 2 ayat 14. Di situ ada dikatakan blotting out the handwriting of ordinances that was against us. Jadi yang dihapus itu adalah catatan daripada hutang. Sehingga kalau udah dihapus berarti itu udah nggak ada lagi. Nah, apa artinya against us yang ada di ayat itu? Against itu artinya berlawanan dengan saya. Dan kenapa bisa ada catatan hutang? Artinya harus ada yang menjadi penyebabnya. Jadi ada yang menjadi penyebab kenapa catatan hutang itu ada dan ditulis. Sehingga harus ada yang bilang dulu atau ada yang ungkapkan bahwa saya berhutang. Nah, dengan ada yang ungkapkan baru hutangnya itu dicatat sehingga bisa ada yang namanya catatan hutang. Nah, apa yang mengungkapkan kalau saya itu berhutang? Kita tahu berarti yang mengungkapkan itu artinya sama dengan dia yang menuduh saya. Karena dia yang kasih tahu. Dia yang menuduh saya berhutang. Artinya itulah yang against kita. Karena dia yang bilang saya bikin sesuatu atau saya bikin hutang, makanya hutang saya itu bisa dicatat adalah dia punya handwriting. Nah, dan dikatakan catatan hutang itu dihapus atau ditiadakan atau dipakukan ke kayu salib. Dan kalau catatan hutang itu sudah dihapus, artinya saya nggak bisa lagi diingatkan terus akan hutang saya. Karena saya udah nggak ada hutang lagi, karena hutangnya sudah dihapus. Jadi kalau diurutkan, urutannya itu ada yang mengungkapkan, sehingga pengungkapannya itu dicatat, dan catatannya itu yang dipakukan di kayu salib. Sehingga saya nggak dituduh lagi karena tuduhan hasil penuduh itu sudah dipuaskan dengan catatan hutangnya dipakukan di kayu salib. Nah, apa hutang saya? Kalau ada hutang itu pasti karena ada sesuatu yang dibikin. Karena nggak bisa ada hutang kalau itu bukan hasil daripada sesuatu. Kita lihat di Roma 6:23. Di situ dikatakan hasil kerja dosa upahnya adalah kematian. Dan apa yang kasih tunjuk bahwa saya itu kerjanya bikin dosa? Roma 7 ayat 7 bilang, hukum yang bilang itu. Hukum yang ungkapkan apa kerja saya yang menghasilkan kematian. Dan hukum juga bisa bilang bahwa kamu kerjanya bukan dosa. Artinya berarti kamu nggak perlu mati. Dan di sini ngomongin pekerjaan dan upahnya. Kita belum lihat bagaimana hubungannya dengan hutang. Di Roma 7 ayat 5 di situ dikatakan kalau kita hidupnya melayani daging, hukum yang bilang bahwa itu namanya dosa. Artinya pekerjaan yang menghasilkan upah kematian itu namanya melayani daging dan itu adalah dosa. Dan bagaimana orang yang melayani daging? Roma 7 ayat 14 bilang dia carnal. Dan carnal sold under sin. Dia menjadi budak atau hamba dosa. Kalau dia jadi budak dosa dan dia sold under sin, berarti orang ini dijual untuk dia bisa menjadi budak dosa. Sehingga dia harus melayani tuannya. Dia melayani tuan dosanya. Artinya bagaimana kalau orang nggak mau jadi budak? Artinya dia harus dibeli dengan harga yang bisa membebaskan dia dari perbudakan itu. Karena kalau dia menjadi budak dengan dia dijual, kalau dia nggak mau jadi budak lagi, paling nggak dia harus dibeli sama yang lain atau pemiliknya dia yang sekarang itu harus menjual dia kepada yang lain. Jadi kita lihat ada pembayaran dalam hubungan-hubungan ini. Dan kalau kita mau bebas dari penjualan di mana kita adalah budak dosa, kita ini perlu dibayar.
dan bayarnya itu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Itulah harganya. Jadi, harga untuk membeli budak adalah harga daripada apa yang kita sudah langgar. Dan kalau yang dibikin adalah dosa itu kan melanggar hukum Tuhan. Dan hukum yang bilang bahwa kita melanggar sehingga catatannya itu bisa ada, dan catatan ini yang tadi dibilang dipakukan di kayu salib, ditiadakan, hutangnya dibayar. Dan dengan begitu, kita yang tadinya punya hutang, karena hutang kita sudah dibayar sama orang lain yang ngebeli harga itu untuk bisa memiliki kita, artinya sekarang kitalah yang menjadi budak daripada orang yang beli saya itu. Dan yang against saya, yang bertentangan dengan saya itu kan hukum, karena hukum itu yang saya langgar. Artinya kalau orang mau beli atau mau bayar saya, dia harus bayar saya dengan seharga hukum yang sudah saya langgar. Dan bagaimana dia bayarnya? Dia bayar dengan kehidupannya, sehingga dia yang membayar itu harus mati, karena harganya adalah kematian, dan dia bayar dengan kehidupannya untuk saya nggak perlu bayar lagi, dan saya bisa hidup. Dikatakan di Yesaya 44 ayat 22, saya sudah blot out, Tuhan bilang. Tuhan bilang, saya udah hapuskan kamu punya pelanggaran-pelanggaran, kamu punya dosa, dan saya sudah tebus kamu. Artinya kita sudah diredeem, kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Dan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus yang bayar hutang di mana kita yang harusnya mati, karena itulah tuntutan hukum. Dan dengan Tuhan Yesus mati, itulah buktinya Tuhan Yesus menghargai hukum yang menuduh orang berdosa perlu mati. Karena kalau Tuhan Yesus nggak menghargai hukum itu, buat apa dia melakukan atau memenuhi apa yang hukum minta? Kalau Tuhan Yesus nggak menghargai hukum, dia bisa ganti aja hukumnya, dan dia pun nggak perlu mati. Makanya, dengan Tuhan Yesus mati, itulah buktinya bahwa hukum nggak pernah dipakukan di kayu salib. Kayu saliblah buktinya. Nah, di 2 Timotius 1 ayat 10 dikatakan Tuhan Yesus yang sudah meniadakan kematian. Tuhan Yesus abolish death. Jadi kematian Tuhan Yesus ini yang meniadakan kematian saya. Di 2 Korintus 3 ayat 13 dikatakan, ada bangsa Israel yang gak bisa melihat akhir daripada apa yang di-abolish. Dan akhir di situ, the end of that which is abolished, ini punya kode adalah G5056, artinya telos, dan itu sama dengan kode di kata the end yang ada di Roma 10 ayat 4, dan itu berbicara tentang komplitnya atau sempurnanya daripada hukum. Artinya orang Israel nggak bisa melihat komplit atau sempurna dari sesuatu yang di-abolish, yaitu kematian. Di ayat selanjutnya, ayat 14 dikatakan, pikiran mereka dibutakan sehingga sampai saat hari ini masih ada yang masih ditudungi waktu mereka baca perjanjian lama, yang sebenarnya sudah di-done away oleh Kristus. Jadi, ada sesuatu yang ditulis oleh nabi-nabi, khususnya Musa, di mana mereka nggak bisa lihat itu. Makanya tudungnya masih menutupi wajah mereka, padahal sudah di-done away oleh Tuhan Yesus. Jadi, mereka dibutakan. Dan kalau dibutakan artinya mereka nggak bisa lihat, sehingga sesuatu itu tersembunyi dari matanya. Apa yang mereka nggak bisa lihat waktu mereka baca perjanjian lama? 2 Korintus 4 ayat 3 bilang, gospel disembunyikan kepada mereka yang hilang. Artinya, orang Israel ini nggak bisa melihat gospel daripada sesuatu yang di-abolish, yaitu kematian. Artinya, mereka nggak bisa melihat gospel dalam kematian Tuhan Yesus.
Apa yang membuat mereka gak bisa melihat gospel? 2 Korintus 4:4 bilang, the God of this world, yang telah membutakan mereka sehingga mereka gak bisa melihat terang kemuliaan gospel Kristus waktu mereka lihat kayu salib. Artinya, dengan Tuhan Yesus mati itu di kayu salib, ada yang di-abolish, tapi bukan hukumnya, karena hukumnya tetap ada. Tetapi yang di-abolish adalah hasil pelanggaran hukumnya, yaitu kematian. Makanya dengan Tuhan Yesus bayar hutang, hukumnya tetap ada, karena kematian Dia itu menjunjung tinggi kehormatan hukum. Galatia 3 ayat 13 katakan, Kristus telah menebus kita dari kutukan daripada hukum. Jadi, dengan Tuhan Yesus menebus kita, Tuhan Yesus yang beli kita. Dan caranya dengan Dia mati. Sehingga kita punya catatan hutang dihapus dari kutukan hukum yang menunjukkan kita perlu mati. Kutukan inilah yang against kita. Artinya, Kristus yang dikutuk supaya saya jangan dikutuk. Dan cara kita dibeli itu dengan Tuhan Yesus yang mati supaya saya tidak mati. Kalau kita lihat hasil dari semua yang Tuhan Yesus lakukan, Dia hidup dan Dia mati, itu semuanya untuk saya. Dan dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib, saya bisa hidup dan gak mati. Sehingga kalau saya hidup, itulah tujuan daripada hukum yang tetap berlaku, karena hukum fungsinya untuk ordain to life. Artinya dengan saya hidup, hukum itu berlaku bagi saya. Artinya Tuhan Yesus membeli saya untuk saya hidup tanpa melanggar. Karena Tuhan Yesus mati bukan untuk meniadakan hukum. Dan karena Tuhan Yesus yang sudah bereskan hutang saya, dan dengan Dia mati saya bisa hidup, jangan heran kalau Tuhan Yesus yang sama juga akan tolong saya untuk saya bisa hidup gak melanggar. Dan karena kita melanggar itu yang menyebabkan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita lihat di Galatia 3 ayat 10, terkutuklah setiap orang yang tidak continue dalam segala sesuatu yang tertulis di Book of the Law. Artinya kutukan itu bisa ada di mana kita yang harus mati itu karena kita tidak terus menurut apa yang tercatat di dalam buku hukum. Dan waktu bicara buku hukum ini, itu bukan bicara tentang 10 hukum. Karena 10 hukum bukan di buku, tapi di batu. Artinya Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bayar saya karena saya terkutuk, karena saya melanggar apa yang tertulis di buku hukum. Dan dengan Tuhan Yesus mati, itu seakan Dia yang melanggar yang tertulis di dalam buku hukum itu. Kalau kita baca di Galatia 3:1, dikatakan di situ ada orang-orang Galatia yang sudah ditipu, bisa dibilang, karena mereka pikir dengan Tuhan Yesus mati, mereka nggak perlu lagi untuk menurut hukum. Jadi ada yang bilang kayak gitu ke orang-orang di Galatia, bahwa dengan Tuhan Yesus mati, udah nggak perlu menurut hukum. Apakah begitu? Enggak. Karena Tuhan Yesus mati fungsinya untuk kita hidup, dan hidup itu untuk kita tidak melanggar lagi. Mari kita lihat di Yohanes 1 ayat 29. Yang perlu dilihat di situ adalah the Lamb of God. Dan the Lamb of God ini bukan bicara domba yang selalu mereka bawa untuk disembelih, tapi ini dombanya Bapa, dombanya God, dan itu adalah Tuhan Yesus. Dan dombanya God itu sama dengan kita lihat Christ crucified, kayu salib. Dan waktu kita behold the Lamb of God, behold Christ crucified, itu yang telah ambil dosanya dunia.
Kalau kita lihat sekarang di 2 Korintus 3:18 dikatakan, dengan wajah terbuka kita behold the glory of the Lord. Dan glory ini adalah terang daripada gospel yang glorious, light of the glorious gospel. Itu yang perlu di-behold dan itu yang gak bisa dilihat oleh bangsa Israel di wajah Musa, atau waktu mereka baca Old Testament, atau waktu mereka lihat kayu salib. Artinya, yang perlu dilihat adalah the Lamb of God, Christ crucified, dan itu adalah glory. Dan itu adalah gospel. Jadi, hukum bilang, karena kita sudah berdosa, kita perlu mati. Tapi Tuhan Yesus yang sudah bayar kematian saya sehingga saya gak perlu mati lagi. Dan dengan Tuhan Yesus mati, ada gospel yang kita bisa lihat di kayu salib, dan gospel itu yang membuat kita bisa hidup tanpa dosa. Dan yang di blot out di kayu salib adalah catatan hutang hasil melanggar book of the law. Artinya bisa dibilang Tuhan Yesus matinya itu untuk book of the law supaya tidak dilanggar lagi. Dan jangan heran orang yang gak bisa lihat gospel atau orang yang gak bisa lihat terang di wajah Musa, yang buta gospel, mereka nggak akan pikir bahwa mereka masih perlu untuk menurut the book of the law atau law of Moses. Wahyu 22:14 katakan, diberkatilah barang siapa yang menuruti hukum-hukumnya sehingga mereka bisa masuk ke dalam gerbang dan makan buah daripada pohon buah kehidupan. Dan itu nggak bisa terjadi kalau commandments-nya sudah dipakukan. Bagaimana? Yang perlu dilakukan adalah commandments, dan commandments-nya sudah dipakukan? Nggak bisa. Kita lihat di Matius 5 ayat 17 dan 18. Di situ dikatakan, Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan law or the prophets, tapi dia datang untuk fulfill. Artinya, dengan Tuhan Yesus datang ke dunia, itulah buktinya hukum nggak ditiadakan. Hukum the book of the law itu yang bilang saya ada hutang dan cuman orang yang melakukan book of the law yang akan dapat berkat. Karena kalau nggak melakukan book of the law, hasilnya kutuk. Artinya yang dapat berkat adalah orang-orang yang do the book of the law. Jadi kita bisa lihat mustahil untuk orang sangkal appointed time kalau masuknya saja di appointed time. Kita tahu gerbang dibukanya setiap appointed time, setiap Sabat, setiap new moon. Bagaimana orang bisa masuk pintu gerbang di waktu yang mereka sangkal? Mustahil. Jadi, dengan Tuhan Yesus datang untuk fulfill, dia memenuhi tuntutan-tuntutan hukum. Apa saja itu? Orang perlu mati karena mereka berdosa. Dan Tuhan Yesus sudah ambil kematiannya, sehingga orang gak perlu mati. Dan dengan Tuhan Yesus yang mati, orang hidup. Dan hidup perlu menurut. Dan Tuhan Yesus pun juga sudah buktikan dalam kehidupannya, dia memiliki hidup yang menurut. Jadi, dari kehidupan dan kematian Tuhan Yesus, semua yang hukum minta, Tuhan Yesus sudah penuhi. Dan kalau kita pakukan atau tolak the book of the law, artinya kita tolak kematian Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mati untuk mereka bisa hidup dan tidak melanggar the book of the law lagi. Artinya kalau saya tolak the book of the law, berarti saya tolak kematian Tuhan Yesus yang mati untuk itu. Artinya saya tolak righteousness of Christ karena saya nggak bisa lihat bahwa ada gospel yang bisa tolong saya untuk menurut isinya the book of the law. Kita lihat di Roma 8 ayat 3. Ada sesuatu yang hukum nggak bisa bikin. Dan yang nggak bisa hukum bikin adalah hukum nggak bisa tolong saya untuk menurut. Sehingga waktu hukum tuduh kita, di mana itu adalah hal yang bisa dia bikin karena yang kita bikin selalu dosa, kita bisa tunjuk ke kayu salib. Dan
ada Tuhan Yesus yang mati di situ untuk kematian kita. Tapi masalahnya ada orang yang gak bisa melihat gospel di kayu salib, sehingga mereka cuman hidup bergantung dengan kematian Tuhan Yesus yang menggantikan mereka, tapi gak ngerti fungsi mereka hidup itu untuk menurut. Glorious gospel itulah yang gak bisa mereka lihat di wajah Musa. Giliran waktu sudah hidup dan hidupnya diperintahkan untuk menurut, mereka bilang hukumnya sudah dipakukan. Padahal kayu salib itu tadi kita sudah establish, itu adalah bukti hukum gak dipakukan. Jadi hukum gak bisa bilang kita righteous. Dan mereka, orang-orang ini cuman terima hukum tuduh mereka, dan itu diselesaikan dengan Tuhan Yesus yang mati. Tapi mereka gak ada solusinya untuk mereka perlu adanya righteousness of Christ. Karena mereka tolak untuk hidup itu untuk tidak melanggar lagi. Karena mereka justru bilangnya dengan Tuhan Yesus mati, hukum sudah dipakukan sehingga udah gak perlu menurut lagi. Artinya mereka bilang mereka gak butuh the righteousness of Christ. Dan dengan 2 Korintus 3 ayat 18 katakan, kita itu dirubahkan di kayu salib. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena di kayu salib itu kita bisa lihat kematian, dimana itu adalah bukti hukum gak berubah, dan kita bisa lihat gospel, dan gospel itu yang bisa merubahkan saya. Artinya kita bisa lihat dalam segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan, Dia membayar hutang, dan Dia juga memberikan righteousness untuk kita kalau kita percaya. Itulah sanctuary, mulai dari kayu salib, halaman, dan bilik suci dan maha suci. Itu untuk kehidupan yang gak berdosa lagi. Karena yang bisa masuk itu cuma catatan dosa, bukan dosanya. Dan itu pun ditiadakan di kayu salib. Kita baca di Ulangan 31 ayat 24 sampai 26. Di situ dikatakan ada book of the law yang jadi saksi against kita. Artinya yang dilanggar adalah book of the law. Karena book of the law itu yang jadi bertentangan dengan kita, dan dia yang ungkapkan bahwa saya sudah melanggar isi daripada book of the law. Dan book of the law ini hukum Tuhan yang ditulis oleh Musa. Jadi itu sebenarnya sama saja dengan hukum Tuhan. Dan dengan dikatakan dia jadi witness against, di kata against itu juga yang kita dapati di Kolose 2 ayat 14. Dan itulah yang sudah dilanggar sejak Adam dan Hawa. Kenapa kita bilang begitu? Karena buktinya setelah mereka melanggar, mereka diusir dari Taman Eden, dan mereka gak bisa lagi makan buah pohon kehidupan. Dan hanya orang yang menurut commandments, the book of the law, yang dapat berkat atau yang diberkati, blessed, dan mereka bisa masuk dan makan buah pohon kehidupan itu. Artinya kalau Adam dan Hawa mau masuk lagi ke Eden, mereka perlu menurut apa yang sebelumnya mereka langgar. Kita ke Ulangan 5, di situ ada status and judgment yang perlu dilakukan, dan ayat selanjutnya membawa kita untuk ke Sinai. Dimana kita tahu Sinai itu mereka diberikan 10 hukum. Dan abis itu lanjutan ayatnya juga mengulang 10 hukum. Berarti status and judgment ini sangat berhubungan dengan 10 hukum. Dan apa yang ada di situ? Ada hari Sabat. Dan hari Sabat adalah hari yang diberkati. Yang namanya berkat itu gak dipakukan. Karena yang dipakukan itu curse, kutuk, hasil melanggar hukum. Artinya kalau kita pakukan the book of the law, berarti kita memakukan hari Sabat, memakukan berkat. Karena yang dipakukan bukan itu.
Dan kalau kita lihat di Kolose 2 ayat 14, di situ yang dipakukan adalah curse daripada hukum yang adalah blessing kalau dilakukan. Dan kalau kita lihat di Kolose 2 ayat 16-nya, di mana itu adalah untuk waktu setelah kayu salib, ada hari Sabat. Di mana hari Sabat salah satu appointed time yang ada di situ dikatakan kita perlu meet and ring. Jadi kita perlu meet and ring di holiday, new moon, dan Sabat. Dimana Sabat ini adalah blessed day, hari yang diberkati. Jadi gimana bisa Sabat itu dipakukan? Memang Sabat itu kutuk? Enggak. Dan kalau hari Sabat, dimana itu adalah salah satu appointed time yang ada di situ, itu berkat. Berarti appointed time yang lain itu juga berkat, enggak dipakukan. Dan kalau kita lihat, hari Sabat ini juga dibahas di Keluaran 23 ayat 12. Itu berbicara tentang hari Sabat. Di situ dikatakan 6 hari kamu harus bekerja dan hari yang ke-7 kamu harus istirahat. Oke, itu berbicara tentang hari Sabat. Dan dalam konteks ngomongin hari Sabat, di ayat 14-nya dikatakan 3 kali kamu perlu keep feast dalam setahun. Artinya hari Sabat itu berhubungan dengan feast. Artinya berdasarkan kutipan yang kita sudah pelajari juga, feast yang perlu di-keep inilah yang tolong saya supaya saya nggak melanggar 10 hukum. Supaya saya bisa memelihara hari Sabat. Dan kalau kita lihat, tadi gospel yang tolong saya untuk nggak berdosa. Tujuan gospel untuk saya nggak berdosa. Dan kalau feast, kutipan bilang itu adalah yang tolong kita supaya kita bisa pelihara hari Sabat atau untuk kita nggak berdosa, artinya feast itu bagian dari gospel. Gimana mau itu dipakukan? Nggak bisa. Artinya bayang-bayang kehidupan kekal itu ada 2. 1, buah pohon kehidupan. 2, meat and drink. Dan meat and drink ini pentingnya sama kayak makan buah pohon kehidupan. Apakah kita berani untuk bilang buah pohon kehidupan dipakukan di kayu salib? Enggak. Tapi kenapa meat and drink kita berani untuk bilang sudah dipakukan di kayu salib? Itu dia. Dan kalau appointed time sudah dipakukan, kenapa masih dibikin di surga dan dunia baru? Untuk setiap appointed time, gerbang dibuka dan kita makan buah pohon kehidupan. Itu hal-hal yang perlu dipikirkan. Roma 3 ayat 23 bilang, orang yang berdosa itu sudah kehilangan glory karena mereka melanggar. Dan gimana caranya untuk glory itu dikembalikan? Lihat kayu salib. Karena di kayu salib ada gospel yang tolong saya untuk mengembalikan glory itu, untuk saya bisa pelihara hari Sabat. Dan hari Sabat ini kan mengingatkan kuasa Tuhan yang menciptakan dan menyelamatkan. Menyelamatkan itu gospel. Artinya cara untuk kita diselamatkan adalah, coba kita tanya murid-murid, apa yang mereka lakukan sehingga mereka selamat, gak berdosa lagi, mereka bersih dari noda dosa. Caranya adalah mereka kumpul, assemble di appointed time. Artinya appointed time, feast, assemble, meat and drink, gospel, itu gak dipakukan di kayu salib. Kalau orang melihat kayu salib tapi dia gak lihat gospel, berarti dia gak bisa lihat power of God unto salvation. Jadi di kayu salib kita lihat ada hukum dan gospel yang kiss each other, seperti yang ada di Mazmur 85 ayat 10. Mercy and truth are met together.
righteousness and peace have kissed each other. Jadi, Kristuslah. Dengan melihat Kristus diangkat di kayu salib, kita lihat rencana keselamatan. Dan kayu salib itulah yang ada gospelnya menjamin hutang dosa saya sudah dibayar dan saya bisa hidup tanpa berdosa lagi, atau saya bisa menurut.